Kadang orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, kecuali hanya rasa lapar saja. Artinya puasanya sia-sia, Pak. Puasanya sia-sia dan tidak berpahala. Kenapa? Karena selama berpuasa, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Dia berpuasa tapi berbohong, dia berpuasa tapi menggunjing, dia berpuasa tapi melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka puasanya sah tapi pahalanya kosong, atau paling tidak pahalanya berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annas shaima, bahwasanya orang yang berpuasa, yata'akkadu fi haqqihi saunu lisanihi anil kadhib, sangat ditekankan untuk lebih menjaga lisannya dari ucapan bohong, wal ghibati, dan dari ghibah, bergunjing, wa ghairi dzalika minal umuril muharramah, dan selain yang demikian itu daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Fa fi sahihil Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka sungguh Allah tidak memiliki kepentingan apapun hanya karena dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Fafil hadis, di dalam hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', barangkali orang yang berpuasa itu tidak ada yang dia dapatkan melainkan hanya rasa lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar, dan barangkali orang yang bangun malam tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya sekedar begadang saja. Rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Wa qala, dan Imam Hakim mengatakan, innahu ala syartil Bukhari, bahwasanya hadis tersebut sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Wali annal kalamal hujra ay al fahsya, dan bahwasanya perkataan yang buruk yahuttus sawab, dapat mengurangi pahala puasa. Wa qad sarraha bidzalikal Mawardi war-Ruyani, dan Imam Mawardi begitu pula Imam Ruyani sudah mempertegas hal tersebut. Titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatalan pahala puasa. Bukan pembatalan puasa ya. Kalau pembatalan puasa sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas bukan pembatalan puasa, tapi pembatalan pahala puasa. Artinya, jika seseorang melakukan hal-hal ini, maka puasa tetap sah, tapi pahalanya tidak ada, atau masih ada tapi berkurang, ya. Nah, jadi
Kalau dikasih judul, maka judulnya itu pembatalan pahala puasa. Artinya perbuatan-perbuatan ini bisa menghilangkan pahala puasa atau paling tidak menguranginya. Nah, di sini Al-Imam Abu Bakar Al-Hisni, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu, an-nasaima, bahwasanya orang yang berpuasa. Kalau laki-laki disebut soim, kalau perempuan disebut soimah. Jadi soimah, tahu soimah ya Bapak Ibu? Oh, soimah itu bagus artinya wanita yang berpuasa. Wah. Ada lagi abidah, wanita ahli ibadah. Ya. Ada lagi zahidah, wanita yang zuhud. Ada lagi zakiyah, wanita yang cerdas. Syakiroh, wanita yang pandai bersyukur. Jadi kalau akhirnya itu ya tak marbutoh, arahnya ke perempuan. Ya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, an-nasaima, bahwasanya orang yang berpuasa, ya ta'akan, lebih ditekankan lagi. Sebetulnya orang yang tidak berpuasa pun tidak boleh melakukan perbuatan ini. Tapi bagi orang yang berpuasa lebih ditekankan lagi. Lebih tidak boleh lagi. Apa yang tidak boleh dilakukan? Fi haqqihi saunu lisanihi anil kadhib wal ghibah. Tidak boleh melakukan, tidak boleh berucap dengan ucapan-ucapan yang buruk. Salah satunya apa? Al-kadzib, yaitu berbohong. Artinya apa? Artinya berbohong dapat mengurangi pahala puasa, ya. Cuman kalau kita kaji ke dalam kitab-kitab tasawuf, seperti misalkan Ihya Ulumuddin atau ringkasannya An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Imam Haddad, atau ke dalam kitab-kitab yang lainnya. Sebetulnya di dalam syarah-syarah hadis juga banyak dibahas. Seperti misalkan di dalam Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Sebetulnya berbohong itu hukumnya ada banyak, tapi hukum asal dari berbohong adalah haram. Cuman terkadang berbohong itu menjadi wajib. Kapan kita wajib berbohong? Yaitu ketika bohongnya kita dapat menyelamatkan nyawa atau harta seseorang. Misalkan ada orang yang sedang dikejar oleh orang lain yang membawa golok. Ini sekira-kira orang ini kena, pasti akan dibunuh, Pak. Akhirnya orang itu ngumpet di rumah kita. Ya. Kemudian orang yang bawa golok datang nanya, "Pak, ngelihat si Anu enggak?" Pertanyaannya, kita wajib jujur atau wajib bohong? Wajib bohong. Ketika itu jujur hukumnya haram. Kenapa? Karena dengan jujur dapat menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu kita wajib berbohong. Kenapa? Karena dengan bohongnya kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Atau bukan nyawa seseorang, tapi harta seseorang. Misalkan ada seorang perampok mengambil harta milik orang lain, kemudian harta itu kita sembunyikan, Pak. Dia tanya kepada kita. Kenapa? Untuk menyelamatkan harta seseorang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terkadang bohong menjadi wajib. Kapan? Untuk menyelamatkan nyawa atau harta seseorang. Yang kedua, bohong terkadang makruh.
Kapan bohong itu makruh? Bohong itu makruh yaitu bohongnya suami kepada istri, atau bohongnya istri kepada suami tanpa menghilangkan haknya masing-masing. Contoh, istri nanya ke suami, "Pak, gimana kerjaan?" Suami bilang, "Pokoknya beres, Bu. Kerjaan aman, Ibu nggak usah mikirin." Ya. Padahal sebetulnya, Pak, di kantor atau di tempat kita kerja itu sedang ada masalah yang sangat besar. Tapi kita berbohong kepada istri kita agar istri kita merasa tenang. Ya. Nah, maka berbohongnya suami untuk menenangkan istri, nah, ini bohong yang tidak haram, tapi hanya sekedar makruh saja. Ya. Atau sebaliknya, seorang istri berbohong pada suami. Suami nanya, "Bu, uang belanja besok masih ada?" "Oh, tenang, Pak, masih ada, masih cukup. Belanja buat jajan si adek masih cukup." Karena istrinya tahu, Pak, kalau suaminya itu lagi nggak punya duit, gitu kan. Akhirnya dia berbohong untuk menenangkan hati suami. Nah, itu tidak jadi masalah. Boleh, ya. Tidak haram, Pak, ya, tidak haram. Cuman dengan syarat tadi ya, untuk menenangkan pasangan masing-masing. Tapi kalau bohongnya itu menghilangkan hak istri atau menghilangkan hak suami, maka bohongnya haram. Ya. Iya. Suami lagi banyak duit, istrinya minta duit, suami bohong. "Lah, Bu, kerjaan aja banyak masalah, saya lagi nggak punya duit." Kira-kira bohong nggak? Bohong dan dosa, ya, karena menghilangkan hak istri. Begitu pula ketika sang istri berbohong untuk menghilangkan hak suami, maka bohongnya haram. Ada lagi hukum bohong yang ketiga, yaitu boleh. Kapan? Yaitu saat berperang melawan orang kafir. Berperang melawan orang kafir membuat siasat. Yang namanya siasat itu kan muslihat, tipu daya, Pak, ya. Itu tidak jadi masalah, ya, ketika berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, bohong apa? Haram. Bohong haram adalah ya bohong yang mudorot kepada orang lain, bohong yang menghilangkan hak orang lain, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu berpuasa, Bapak Ibu bisa memilah-milih. Ketika Ibu berpuasa, ya, kemudian Bapak Ibu harus berbohong, karena untuk kemaslahatan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu silahkan untuk berbohong. Karena tadi bohong itu tidak selamanya haram. Bohong tidak selamanya berdosa. Terkadang bagi seseorang itu lebih baik bohong. Cuman hukum asal dari bohong, dan biasanya orang kalau bohong pasti ngerugiin orang lain. Begitu ya. Makanya hukum asal bohong adalah haram. Nah, itu yang pertama. Bagi orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk menjaga lisannya. Dari apa? Pertama, dari ucapan yang bohong. Yang kedua, wal ghibati, yaitu dari menggunjing orang lain. Ini kira-kira menggunjing atau ghibah definisinya apa, Pak? Ini disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Kata Nabi, yang namanya ghibah adalah zikruka akhoka bima yakroh. Menceritakan tentang saudaramu yang jika dia mendengar, maka dia tidak suka dengan ceritamu itu. Ya. Jadi yang namanya ghibah itu, Pak, menceritakan fakta, nggak dibuat-buat. Ghibah itu menceritakan fakta. Ya, faktanya dia itu emang jelek, misalkan diceritain tuh. Dia mau jelek orangnya. Faktanya dia pelit, diceritain. Faktanya dia suka ngorok, diceritain, Pak.
Jadi yang namanya gibah bercerita tentang sebuah fakta yang jika didengar oleh orang yang diceritakan itu, maka orang tersebut tidak akan senang mendengarnya. Ya. Nah, kalau sampai yang diceritakan itu bukan fakta, itu namanya fitnah, tuduhan. Misalkan orang itu nggak pelit, tapi kita ceritakan itu orang pelit. Itu bukan sekedar gibah, itu lebih parah dari gibah. Namanya buhtan, fitnah bahasa Indonesianya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menceritakan fakta yang sebenarnya saja kita tidak boleh. Apalagi kita membuat-buat cerita, mengarang cerita-cerita palsu. Itu bukan sudah gibah lagi, tapi level dosanya naik. Menjadi buhtan, tuduhan atau fitnah, ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini harus dibedakan ya. Mana gibah, mana fitnah, ya. Nah, Imam Hasan Basri itu pernah digunjing oleh orang lain, maka beliau itu ngambil sesuatu ke rumahnya dan memberikan sesuatu itu kepada orang tersebut sebagai hadiah. Wahai fulan, ini hadiah dariku, terimalah. Loh, kenapa Imam? Kenapa engkau memberikan hadiah kepadaku? Kata Imam Hasan Basri, karena engkau telah terlebih dahulu memberikan hadiah kepadaku. Loh, perasaan saya nggak ngasih hadiah, nggak pernah ngasih hadiah kepadamu. Kata Imam Hasan Basri, kemarin ketika engkau menggunjingku, ketika engkau bergibah tentangku, maka malaikat akan mengambil pahalamu dan memindahkannya kepadaku. Maka kemarin itu aku mendapatkan pahala darimu, maka sekarang aku ingin memberikan balasannya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap kita menggunjing orang lain, maka pahala amal soleh kita akan Allah berikan kepada orang yang kita gunjing. Makanya seorang ulama itu pernah mengatakan, kalau nggak salah masih Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan seperti ini, andai aku ingin menggunjing seseorang, maka aku ingin menggunjing kedua orang tuaku. Kenapa? Karena ketika menggunjing, pahalaku akan diambil dan diberikan pada orang yang aku gunjing. Percuma aku berikan kepada orang lain, lebih baik aku berikan pahalaku kepada kedua orang tuaku. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya hati-hati ketika kita membicarakan orang lain, walaupun itu fakta ya, walaupun itu benar, maka pahala yang kita miliki akan Allah berikan kepada orang yang kita gunjing. Itu kalau cerita kita benar. Kalau nggak benar, oh itu lebih parah dari gunjing tadi ya. Namanya apa? Buhtan, fitnah. Cuman kata orang Sunda, fitnah Pak, pakai P. Iya, kata siapa orang Sunda nggak bisa nyebut huruf F. Itu mah fitnah. Tadi F itu. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi larangan kedua bagi orang yang berpuasa adalah bergibah, menggunjing, menceritakan tentang seseorang di mana jika orang tersebut mendengar, maka orang tersebut tidak suka dengan cerita kita. Ya. Kata Imam Haddad di dalam An-Nasoih Diniyah, gibah itu bukan hanya menceritakan perbuatan seseorang, Pak, tapi juga menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut dan orang tersebut tidak suka diceritakan. Misalkan kita menceritakan anaknya, ya, dan orang tersebut jika diceritakan anaknya pasti tidak suka, maka sama dengan itu menggibahi atau menggunjing orang tersebut. Kita menceritakan istrinya, menceritakan rumahnya, menceritakan sendalnya, bahkan menceritakan hewan peliharaannya. Wah, dia mah melihara kodok.
Ya. Ketika dia tidak senang diceritakan tentang peliharaannya, maka itu sama dengan ghibah, ya. Nah, itu kata ghibah itu yang perbuatan seseorang, tapi juga menceritakan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Dan ghibah bukan cuma lewat mulut, tapi juga bisa lewat jari-jari kita. Dan zaman sekarang ghibah lebih mudah, Pak ya. Lebih gampang di rumah masing-masing sambil rebahan tuh. Ya, ghibah bersama. Ayo sebelum buka puasa. Kita ghibah bersama. Di grup ngomongin orang dan lain sebagainya. Ya, kata Imam Haddad itu pun termasuk daripada ghibah, mau dengan ucapan, mau dengan tulisan, mau dengan isyarat mata. Ya, bahkan dengan isyarat mata, Pak. Misalkan ada orang datang, kita udah ngumpul nih. Ada orang datang, mata kita begini. Itu kata Imam Haddad termasuk daripada ghibah. Isyarat mata, isyarat mulut, begini, gitu kan? Isyarat tangan, ya, itu semua bisa menjadi ghibah, ya. Nah, kemudian ghibah itu hukum asalnya haram. Tapi ghibah, Mbak. Ghibah selain haram bisa memiliki hukum-hukum yang lainnya. Ya. Ada lagi ghibah yang diperbolehkan. Kapan ghibah diperbolehkan? Yaitu saat kita ingin mengetahui sebuah hukum. Misalkan si istri datang kepada ustadz, kepada kiai, nyeritain suaminya. Tapi menceritakan suaminya itu untuk mengetahui hukumnya. Pak Ustadz, suami saya pelit, bin medit, bin bool koneng misalnya, bin meregehese. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil uangnya secara diam-diam? Nah, ya. Jadi menceritakan seseorang, menggunjing seseorang untuk mengetahui sebuah hukum, itu boleh, tidak jadi masalah. Seperti Sayyidah Hindun, dia mengadu pada Nabi, wahai Nabi, inna Aba Sufyan la rajulun so'lu. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit. Apakah aku boleh mengambil uangnya? Kata Nabi, khudhi qadra ma yakfiki wa waladaki. Ya, silahkan ambil uangnya, tapi sekedarnya saja. Sekedar nafkahmu dan nafkah anak-anakmu. Ini kan ghibah, Pak ya? Ghibah, menceritakan sebuah fakta. Itu ghibah. Abu Sufyan faktanya memang pelit, tapi diceritakan. Dan itu boleh. Kenapa? Untuk mendapatkan sebuah hukum. Ya. Itu contoh ghibah yang pertama, ya, yang diperbolehkan. Ada lagi ghibah yang dianjurkan, malah dianjurkan untuk berghibah. Wah. Kapan? Yaitu untuk memperingatkan seseorang dari keburukan orang lain. Misalkan nih, ada orang baru datang ke kampung kita, ya. Sementara di kampung kita ada seseorang yang kalau dia kenal sama orang baru pasti dia minjem duit. Ya. Apa namanya? Ya, ada kali 100 mah gitu ya yang suka pinjam 100. Ya. Ayam meureun seeutik mah gitu ya. Nah, orang baru ini yang baru tinggal di tempat kita, akhirnya kita peringati. Fulan, kamu hati-hati ya sama si Fulan. Sebutin namanya. Kenapa? Dia kalau ada orang baru pasti minjem duit dan gak bakal dibalikin, ya. Nah, kira-kira ghibah atau bukan? Itu ghibah, Pak, karena itu adalah cerita fakta. Tapi ghibah ini dilakukan agar orang baru tersebut selamat dari keburukan orang lain, ya. Nah, di Al-Qur'an kan ada tuh, di Al-Qur'an. Ya, inna fir'auna ya'tamiruna
dan pasukannya sedang membuat makar untuk membunuh Nabi Musa, maka ada seseorang yang memberitahukan itu kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, Fir'aun dan pasukannya sedang mencarimu dan akan membunuhmu. Mulai sekarang engkau harus keluar dari Mesir, pergi sejauh-jauhnya dari Mesir. Kira-kira ini gibah nggak, Pak? Gibah kan? Gibah ini, ya, menceritakan Fir'aun, menceritakan keburukan Fir'aun, itu gibah. Tapi gibah ini dianjurkan agar orang soleh, Nabi Musa selamat dari pembunuhan tersebut, ya. Nah, jadi itulah beberapa gibah ya yang diperbolehkan. Ada lagi gibah yang diperbolehkan ketika kita menyebutkan identitas seseorang yang kalau identitasnya tidak disebutkan, maka orang tidak akan ada yang kenal. Ya, contoh, di rumah saya, di kampung saya, Pak, di RT 11 Tegal Gede, ada teman saya namanya Hasan. Tapi orang-orang kampung nggak ada yang tahu dia namanya Hasan. Ya, begitu ada orang masuk, teman-teman dia dari luar nanya, itu nggak apa namanya, yang dicari bukan si Hasan, tapi dia punya julukan yang sangat terkenal. Julukannya itu si Monyong. Si Monyong, Pak. Ya. Si Monyong, ya. Ya. Jadi orang kalau bilang si Hasan nggak ada yang tahu. Tapi kalau bilang si Monyong no, di rumah si Monyong, orang pada tahu semua. Kira-kira itu gibah atau bukan? Gibah, tapi diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena itu identitas seseorang. Pertama, dia tidak jadi masalah disebut dengan sebutan itu, karena sudah jadi identitas dia. Yang kedua, kalau orang tidak menyebut nama itu, orang tidak akan tahu, ya, bisa salah paham, ya. Maka boleh tuh disebutkan. Mau ke rumah siapa? Si Monyong. Iya, kalau ngumpul aja Pak sebutnya nyong-nyong aja deh. Nyong, mana lu? Ya, itu tidak jadi masalah. Apalagi kalau sama temen deket, Pak, ya. Itu kayak setaman-taman safari keluar semua itu. Ya. Dan biasa yang namanya temen itu, ya. Hadirin, ucapan-ucapan yang lainnya yang buruk, yang hukumnya haram, sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi ucapan-ucapan tersebut. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan, terkadang orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, kecuali hanya rasa lapar saja. Artinya puasanya sia-sia, Pak. Puasanya sia-sia dan tidak berpahala. Kenapa? Karena selama berpuasa, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Dia berpuasa tapi berbohong, dia berpuasa tapi menggunjing, dia berpuasa tapi melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka puasanya sah, tapi pahalanya kosong. Atau paling tidak pahalanya berkurang. Maka kata Nabi, terkadang orang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, sia-sia puasanya. Tidak ada yang dia dapat melainkan rasa haus dan lapar saja. Titik, wallahu a'lam bishawab.